Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya, Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah di dalam hati saja. Mulai. Doa selesai. Sebelumnya, ini sudah saling mengenal belum semuanya? Sudah belum? Ya, tapi belum terlalu mengenal satu sama lain. Ya. Tapi kalau untuk lebih mengenal satu sama lain, Ibu mau nanti kalian perkenalan diri dulu, nanti sebutkan nama, dan lalu sebutkan hobi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daerah Mawati, hobi saya membaca. Ibu terima kasih banyak karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kegiatan MBM Kompon ini. Nanti tujuan kenapa sih kalian diundang oleh Ibu untuk datang di MBM Kompon ini? Nanti di sini kita akan belajar bersama-sama tentang etika berbicara, etika berkomunikasi yang baik. Itu pelaksananya itu yang pertama, kalian itu Ibu akan minta menyimak sebuah materi, nanti Ibu akan menyampaikan materi. Kemudian setelah itu nanti kalian menanggapi dulu ya apa yang Ibu sampaikan. Setelah menanggapi apa yang Ibu sampaikan, nanti Ibu akan menggunakan teknik modeling simbolik. Modeling simbolik itu jadi nanti Ibu akan menayangkan satu video, di mana nanti kalian bisa lihat mana etika yang baik, mana etika yang buruk, mana yang sebaiknya dicontoh dan mana yang jangan hal yang tidak perlu dicontoh. Itu Ibu tanyakan dulu, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kelompok ini? Siap ya. Kalian briefing dulu. Kalian ikuti kata-kata Ibu. Kalau misalkan Ibu bilang bebek, bebek, ayam, ayam, kalian berarti ikuti apa? Bebek, ayam, ayam. Oke ya? Oke? Oke. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ya, Ibu akan menyampaikan dulu aturan yang harus ditaati gitu ya. Aturan yang harus kalian taati gitu selama memberikan kelompok ini. Jadi nanti saat kalian ingin berbicara atau ingin menyampaikan pendapat, angkat tangan dulu. Bu, saya Bu, gitu ya. Saya ingin berbicara seperti itu. Karena sebagai bentuk dari etika komunikasi, etika berbicara. Jadi kita sedikit demi sedikit menerapkannya. Ibu tanyakan lagi, apakah kalian sudah siap? Siap. Siap, menyimak ya? Ya, konsentrasi karena tadi sudah diuji konsentrasi. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanyakan dulu, apa sih yang kalian pahami tentang etika komunikasi? Ada yang bisa jawab? Ya, Bella. Cara berinteraksi dengan baik. Cara berinteraksi dengan baik. Oke, bagus ya. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Amel. Tata cara dan sopan santun saat berbicara. Oke, bagus. Bisa jawab. Ada lagi? Sudah? Ada? Oke. Nah, tadi ada cara berinteraksi yang baik. Tadi tata cara dan sopan saat berbicara. Nah, itu sangat benar sekali ya. Benar sekali kalau misalnya etika komunikasi itu sangat erat kaitannya dengan sopan santun dan tata cara berbicara. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait pengertian etika berkomunikasi. Nah, etika berkomunikasi adalah mendukung kehidupan salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat yang tulus yang diekspresikan. Maksudnya apa? Ingat, kalau misalkan berinteraksi itu atau ngomong itu bukan hanya dari tutur katanya yang baik juga, tapi harus ada apa? Niat yang tulus dan niat yang baik. Kemudian bentuk etika berkomunikasi. Ini bentuk etika berkomunikasi ini sangat berkaitan dengan tutur kata yang baik. Ya, ada yang menyebutkan tutur kata yang baik. Terus kesabaran, niat tulus yang diwujudkan dalam bentuk ketenangan dan empati dalam bentuk berkomunikasi. Maka dari itu, dengan bentuk etika komunikasi tersebut akan
komunikasi yang saling berharga, perhatian, dukungan secara timbal balik. Ya. Nah, kemudian manfaat memperhatikan dan melaksanakan etika komunikasi. Ibu mau minta dibacakan oleh Ingat, bacakan manfaat yang 1 sampai 3 saja. Bacakan. Melancarkan komunikasi dengan orang lain, dapat mudah memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, dapat diterima di dalam kehidupan masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat jalinan hubungan dengan orang lain. Tidak mudah untuk tidak sembarangan dalam berkomunikasi. Sembarangan dalam berkomunikasi. Kemudian untuk yang terakhir, ibu minta dibacakan oleh Nisa Ul. Ya. Dengan etika komunikasi, manusia dapat mengambil sikap dan tindakan yang dilakukan dan yang perlu dipahami bersama secara tepat dalam menjalin hidup ini. Sehingga etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek dan sisi kehidupan kita. ya, jadi intinya dengan etika komunikasi itu kita lebih mampu membangun hubungan yang lebih baik, ya. Jadi tidak yang terhindar dari salah paham seperti itu. Ibu mau tanyakan pengalaman apa saja yang pernah kalian alami terkait etika komunikasi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, oke. Apa jadi? Saya suka kadang lupa kalau berbicara dengan teman. Saya suka sambil bermain handphone. Kadang juga suka membicarakan orang lain. Ya, itu juga membicarakan orang lain bukan termasuk dalam etika yang baik, ya. Terus tadi ketika teman berbicara ada teman ngomong gitu, ya. Kalian pegang handphone, didengarin sih, cuma kaliannya pegang handphone seperti itu. Ibu minta kalian menyimak sebuah video, ya. Ini sebagai bentuk modeling simbolik. Jadi kalian itu memperhatikan video yang ibu tanyakan dan kira-kira menilai mana etika komunikasi yang baik dan mana etika komunikasi yang buruk, ya. Halo, ya, apakah ibu besok bisa menghadiri kelas di Bidang Satu, Bu? Ya, Bu, sudah saya adakan kelasnya, Bu. Oke, ibu minta ya? Oke, siap. Terima kasih, Bu. Halo, assalamualaikum, Bu. Ya, ini Dukron dari kelas 12 PJDK ingin mengkonfirmasi apakah ibu bisa datang besok hari Senin jam 11.10 ya, Bu, di ruang D361. Oke, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait tayangan video tadi? Angkat tangan. Ada? Ina? Ya, silakan Ina. Kalau menghubungi guru harus memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri dulu. Jangan main HP saat diajak berbicara. Jangan main HP saat diajak berbicara dengan teman. Jadi benar, ya. Tadi ada contoh kalau misalkan menghubungi guru. Kalau misalkan tadi kan contohnya menghubungi dosen, ya. Kalian kan masih siswa, ya, statusnya. Jadi contohnya kalau misalkan menghubungi guru itu harus memperkenalkan diri dulu. Nah, di sini ibu akan meminta kalian untuk menuliskan etika komunikasi yang baik dan yang buruk yang sudah kalian terapkan. Jadi di sini ada kolom, yang baiknya itu seperti apa, yang buruknya itu seperti apa, ya. Jadi kalian itu harus merefleksikan etika komunikasi kalian selama itu sih, selama ini sudah seperti apa, ya. Terus kemudian di sini hal yang menyebabkan etika komunikasi kalian itu belum baik itu apa aja. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasinya itu seperti apa, ya. Kalian masih bingung gitu untuk mengisinya, boleh ditanyakan dengan apa? Angkat tangan dulu, saya mau bertanya gitu, ya. Ya, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi contohnya itu meniru gitu kalian kalau ini ibu ini mah kalau misalkan ngomong kayaknya udah baik banget gitu, cara bicaranya, sopan santunnya kayak gitu. Atau si A dia punya teman di kelas gitu, ini misalkan ini udah baik nih kayak gini gitu. Mencontoh orang yang sudah memiliki etika komunikasi yang baik. Atau lihat
kalau misalkan sudah mengerjakan tugas LKPD-nya, Ibu kita nanti dibacakan semuanya ya, semuanya membacakan hasil LKPD-nya, hasil pekerjaan kalian itu apa. Etika komunikasi yang saya sudah terapkan yang baik yaitu saya suka memperkenalkan diri saat menghubungi guru, menjadi pendengar yang baik, tidak memotong saat teman sedang berbicara, dan etika komunikasi yang buruk yang belum kalau bicara kadang suka ngegas, kadang suka menggunakan sedikit kata kasar. Kalau ada yang ngajak ngobrol suka sambil main HP, kadang suka mengambil keputusan sepihak. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik, suka membawa suasana, dan kurangnya kedekatan dengan lawan berbicara. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi, menirukan etika teman, guru, atau orang tua yang etikanya sudah baik, melihat tayangan di YouTube cara beretika yang baik dan sopan, lebih sering berkomunikasi dengan orang lain. Kalian mampu merefleksikan gitu ya, mampu menilai apa sih etika komunikasi yang baik yang sudah saya terapkan dan mana sih etika komunikasi yang masih buruknya. Dan kebanyakan ini seringnya dia berbicara tapi saat tidak mendengarkan teman ya, maksudnya ada kawan teman, ada ini teman sedang berbicara tapi kalian main HP. Kebanyakan seperti itu ya, karena memang itu sebenarnya sulit ya, sangat sulit. Belajar mendengarkan itu lebih sulit gitu ya daripada kita harus berbicara. Ya, kalian sangat luar biasa sekali sudah mampu menilai gitu ya, sudah mampu menilai gitu dan membandingkan mana etika komunikasi yang baik, mana etika komunikasi yang buruknya. Terus kalian juga sudah mampu menganalisis tadi apa penyebabnya. Nah, penyebabnya ada karena ikut-ikutan teman, terus ikut-ikutan di sosmed. Terus Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan. Nah, kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dari kegiatan kita ini? Coba siapa yang ingin menyimpulkannya? Oke, dia. Ketika berkomunikasi sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita berbicara akan menunjukkan karakter kita. Jadi ya, etika komunikasi itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap itu akan menunjukkan karakter kita itu seperti apa. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap itu akan menunjukkan siapa diri kita, bagaimana karakter kita. Jadi kalau misalnya kalian ingin dikenal dengan karakter yang baik, dan sikap yang baik, berarti kalian harus menerapkan etika komunikasi yang baik. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kegiatan ini, gitu ya, nanti kalian dalam kesehariannya bisa menerapkan etika komunikasi yang baik sesuai yang tadi sudah dipelajari. Terima kasih untuk waktunya. Di sini Ibu ada lomba evaluasi. Jadi nanti kalian isi ya, yang terakhir kumpulkan lagi ke Ibu. Kalian isi bagaimana sih, apakah ada perubahan tentang pemahaman kalian terkait etika berkomunikasi yang baik setelah dilakukannya layanan bimbingan kelompok ini dan sebelum dilakukannya layanan bimbingan kelompok. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Tapi Ibu mengucapkan banyak terima kasih sekali karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kegiatan bimbingan kelompok ini. Jangan bosan-bosan, nanti kalau misalkan dipanggil lagi, kalian dipanggil ke sini ini bukan karena kalian bermasalah ya. Kalau misalkan kalian dipanggil oleh guru BK itu bukan berarti saya itu ada masalah juga, tapi kita untuk apa? Belajar bersama-sama. Ya, untuk mengakhiri kegiatan silakan siapa yang pimpin doa tadi? Iya pimpin doa ya, sebuah ya. Siap. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan kembali ke
warahmatullahi wabarakatuh.